Halo Bapak Ibu, kembali lagi di channel Juniantoni. Kali ini kita akan membahas mengenai 8 keajaiban asuransi. Ya. Ayo teman-teman, dukung channel Juniantoni, silakan subscribe dan di-share ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung channel Juniantoni. Untuk melihat video-video yang lain, Bapak Ibu boleh masuk ke channel Juniantoni. Setelah itu Bapak Ibu pilih playlist. Nah, ada tiga kategori besar: pintar asuransi, pintar komputer, dan 5 menit motivasi. Jadi Bapak Ibu coba boleh masuk ke pintar asuransi. Nanti di dalam itu banyak pilihan di sini. Ataupun Bapak Ibu boleh masuk ke pintar komputer, juga banyak pilihan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat menonton. Yang pertama adalah uang pertanggungan lebih besar dari premi. Sebagaimana yang kita ketahui, tujuan kita memiliki asuransi adalah sebagai jaminan, di mana saat seseorang yang diasuransikan terjadi sesuatu, maka akan diberikan sejumlah uang pertanggungan. Pastinya uang pertanggungan tersebut jauh lebih banyak daripada uang premi yang dibayar nasabah. Itulah keajaiban yang pertama. Oke Bapak Ibu, kita akan masuk ke keajaiban yang kedua. Apa itu Bapak Ibu keajaiban yang kedua? Kita lihat. Yang kedua adalah jaminan pertanggungan jiwa hingga 99 tahun. Menurut data BPS atau Badan Pusat Statistik tahun 2018, usia harapan hidup penduduk Indonesia rata-rata adalah 71,2 tahun. Sehingga untuk jaminan pertanggungan jiwa hingga 99 tahun pasti dapat diperoleh penerima manfaat. Ini bukan sebuah doa atau sebuah harapan supaya orang yang kita cintai cepat terjadi musibah. Tidak. Namun, keajaiban yang kedua ini membuktikan bahwa asuransi pasti ganti. Kenapa? Karena usia harapan hidup manusia, khususnya Indonesia, menurut data BPS saja tahun 2018 itu harapan hidup hanya 71,2 tahun, yaitu alias anggaplah 72 tahun. Jadi kalau nggak sampai 99 tahun harapan hidup, maka asuransi harus ganti sejumlah uang pertanggungan sesuai kesepakatan yang di dalam polis. Ya, inilah keajaiban yang kedua. Bapak Ibu boleh cek polisnya pertanggungannya hingga kapan ya. Kalau mau diperpanjang hingga 99, silakan hubungi ke tenaga pemasar ya. Oke, kita akan masuk ke keajaiban yang ketiga, yaitu memiliki program kesehatan sesuai tagihan. Nah, perlu saya tanda kutip, sesuai tagihan yang dimaksud adalah biaya yang wajar. Biaya yang wajar itu maksudnya apa? Biaya wajar itu biaya yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia ya. Jadi tidak sembarangan buka harga rumah sakit ya. Namun asuransi saat ini sudah berani keluarkan sebuah program kesehatan sesuai tagihan. Contoh, operasi usus buntu habis sekitar 50 juta di kamar VIP. Nah, jika kita berobat memakai kartu kesehatan sesuai tagihan, akan dibayar secara penuh ya, sesuai kriteria polis ya. Oke, inilah keajaiban yang ketiga. Kita akan masuk ke keajaiban yang keempat, yaitu jaminan uang kembali 100%. Nah, saya tanda kutip lagi Bapak Ibu, tidak semua produk asuransi ada fitur seperti itu. Namun ada jaminan uang kembali di program asuransi. Nah, Bapak Ibu boleh konsultasi ke tenaga pemasar program apa yang ada jaminan uang kembali 100%. Silakan konsultasi ya. Yang saya cerita 8 keajaiban asuransi ini tidak mewakili polis Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan cek Bapak Ibu tergolong kategori yang mana dari 1 sampai 8 ya. Oke, kita akan masuk ke keajaiban yang kelima, yaitu perlindungan kondisi kritis sekalipun belum ditemukan. Kita tahu bahwa COVID-19 ini muncul di akhir tahun 2019 di kota Wuhan, di kota Wuhan, Cina. Dan itu adalah sebuah jenis baru ya. Jenis baru yang belum ada obat dan belum ada vaksin. Nah, kalau Prudential, dia saat ini sudah keluarkan produk yang namanya PruTop, di mana perlindungan kondisi kritis sekalipun belum ditemukan. Ya, itu bisa di cover ya.
Di covernya ada 3 kategori, dari berupa tindakan, berupa ketidakmampuan, dan berupa perawatan. Jadi Bapak Ibu silakan konsultasi lebih jelas ke tenaga pemasar ya. Jadi keajaiban yang kelima ini sudah luar biasa, bahwa asuransi pun sudah berani melindungi kondisi kritis sekalipun belum ditemukan. Ya, sekali lagi ini ada keajaiban yang kelima. Kita akan masuk ke keajaiban yang keenam. Keajaiban yang keenam adalah uang pertanggungan asuransi tidak dikenakan pajak. Nah, kalau seseorang kena musibah, amit-amit sakit kritis maupun amit-amit meninggal, asuransi akan cairkan sejumlah dana yang dicairkan ke rekening pemegang polis maupun penerima manfaat nantinya tidak dikenakan pajak 1% pun tidak. Namun pada saat Bapak Ibu lapor pajak nanti SPT tahunan maupun bulanan, Bapak Ibu cantumkan ya asuransi, dan di sana ada keterangan bukan objek pajak. Ya, jadi uang yang Bapak Ibu terima nanti dari asuransi murni 100% tidak dikenakan pajak. Keajaiban yang ketujuh, memiliki manfaat tambahan pembebasan premi. Nah, ini juga luar biasa Bapak Ibu. Pada saat seseorang sudah sakit kritis, kehilangan kemampuan untuk bekerja, berproduktivitas, ya, maka polis asuransinya akan dibayarin oleh perusahaan asuransi setiap bulan. Nah, maka dari pihak tertanggung tidak perlu khawatir harus bayar polis asuransi lagi. Kenapa? Karena pada saat sudah sakit kritis, asuransi akan menggantikan tertanggung untuk membayar preminya, ya. Lalu Bapak Ibu perlu cek polis Bapak Ibu ada nggak fitur seperti itu, ya. Ada yang tidak. Nah, kalau yang ada tentunya preminya lebih cantik, ya, istilahnya lebih tinggi dikit lah, nggak terlalu banyak. Oke, tergantung usia dan segalanya, ya. Oke, itulah keajaiban yang ketujuh. Kita akan masuk ke keajaiban yang kedelapan. Apa itu? Preminya sesuai kebutuhan dan pilihan. Nah, asuransi kasih kita pilihan premi, tidak ditentukan oleh asuransi sendiri. Harus bayar 1 juta, harus bayar 1,5 juta, harus bayar 5 juta per bulan. Tidak, sesuai kebutuhan dan kepilihan kita. Kita butuh apa produk asuransi dan preminya kita yang tentukan sendiri. Mau 500.000, mau 550.000, mau 560, mau 5 juta, mau 8 juta, mau 8,8 juta, mau 8,3 juta, itu bisa. Dan sesuai pilihan kita, sesuai kebutuhan kita. Inilah keajaiban ke-8. Nah, Bapak Ibu, 8 keajaiban asuransi ini saya berharap bisa membantu membuka mindset Bapak Ibu terhadap asuransi jiwa, ya. Karena asuransi sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena dia yang membackup pada saat kita sudah kehilangan kemampuan untuk mencari nafkah ataupun sudah pindah dunia. Nah, bukan doa, tapi inilah sebuah kodrat yang sudah pasti tidak bisa kita hindari siapapun termasuk saya. Ya, asuransilah sebuah jaminan masa depan buat keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di channel Juniantoni di video selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung channel Juniantoni. Untuk melihat video-video yang lain, Bapak Ibu boleh masuk ke channel Juniantoni. Setelah itu Bapak Ibu pilih playlist. Nah, ada tiga kategori besar: pinter asuransi, pinter komputer, dan 5 menit motivasi. Jadi Bapak Ibu coba boleh masuk ke pinter asuransi. Nanti di dalam itu banyak pilihan di sini, ataupun Bapak Ibu boleh masuk ke pinter komputer, juga banyak pilihan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat menonton.